Hal ini membuat Aryana kalang kabut menambah ketakutannya. Aryana dalam ketakutannya terus memacu kudanya agar makin cepat, dan tanpa sadar kudanya mengarah ke daratan yang rendah. Ketika sudah dekat, dia baru sadar dan berusaha menahan laju kudanya, tapi sudah terlambat. Kudanya terus melaju dan terperosok. Aryana terlempar dari kudanya. Edgar dan pegawainya yang sudah sangat dekat dengan Aryana, mendengar teriakan itu dan segera menuju ke sasaran. Setiba di tempat, Edgar langsung melompat dari kudanya dan lari menuju ke tempat jatuhnya Aryana. "Aryana, Aryana!" Edgar berteriak memanggil adiknya. "Mengapa engkau begitu bodoh? Lari dari rumah, akhirnya, begini jadinya." Aryana sudah tidak bisa menjawab. Meskipun datarannya tidak terlalu dalam karena hanya perbukitan, terlemparnya dia dari kuda menyebabkan dia terluka dan menghembuskan nafas. Dan Aryana meninggal dengan tragis. Edgar, meskipun sombong tapi dia sayang akan adiknya itu. Dia menangis terseduh-seduh kehilangan adiknya. Kemudian jasad Aryana dibawa kembali ke rumah mereka. Berita kematian Aryana tersebar sampai ke seluruh pelosok. Banyak orang merasa kehilangan karena Aryana pada masa hidupnya adalah seorang yang sangat baik hati. Dia suka menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Berita ini juga sampai ke telinga Ezra. Ezra menangis meratap kepergian kekasihnya, tapi dia sadar, dia tidak boleh menunjukkan dirinya kepada keluarga Hobson. Dia khawatir ini malah akan menambah amarah keluarga Aryana terhadap dirinya. Meskipun Ezra ingin sekali melihat jasad kekasihnya untuk terakhir kali. Jasad Aryana akhirnya dikebumikan di sebuah bukit kecil milik keluarganya. Nisannya dihias dengan cantik, bahkan Hobson menyuruh pematung membuat sebuah patung mirip Aryana dan bersayap mirip malaikat untuk mengenang putrinya itu. Aryana, ketika dia lari dari rumah, kandungannya sudah besar, hampir waktunya untuk melahirkan, janin yang ada di dalam tubuhnya sudah terbentuk dengan sempurna. Dan ketika Aryana dimakamkan, janin itu masih hidup. Tapi dokter yang memeriksanya dan keluarga tidak tahu akan keadaan itu. Mereka memperkirakan janin bayi itu sudah meninggal bersama ibunya. Sore hari setelah pemakaman sudah selesai dan kuburannya sudah dirapikan, muncullah Ezra. Dia tampak sangat pucat dan sedih, matanya masih kemerahan, lelah sehabis menangis. "Aryana, maafkan kesalahanku, aku tidak kuasa untuk menolongmu, ini semua kesalahanku. Aku yang membuat engkau jadi sampai seperti ini. Kalau saja engkau bisa mendengar perkataanku, sampaikan maafku juga kepada anak kita. Aku tidak menjaga kalian dengan baik." Aryana yang jasadnya sudah masuk dalam liang kubur tidak bisa mendengar akan perkataan Ezra, tapi arwahnya yang belum terangkat bisa melihat dan mendengarkan Ezra. Arwah Aryana pada saat itu berdiri tidak jauh dari Ezra, dia sedih melihat keadaan Ezra sekaligus rindu ingin memeluk kekasihnya, namun apa daya, dia hanya roh semata. "Andai saja engkau bisa melihat aku, kekasihku, engkau akan tahu, betapa aku kehilanganmu. Separuh hidupku ada padamu, kasih, terlebih lagi dengan adanya buah hati kita ini, andai saja aku bisa hidup kembali, aku akan sangat bahagia ingin melihat putra kita menjadi besar." "Ah, aku hanya mengharapkan mimpi jadi kenyataan," sahut Aryana. Aryana kembali menangis karena sedih mengingat akan hal tersebut. Dia mengenang kembali saat-saat kebersamaannya dengan Ezra. Karena keadaan sudah gelap menjelang malam, Ezra akhirnya berjalan pulang.